Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat melakukan tugas aktivitas kami. Kami dapat menyelesaikan semuanya. Kami dapat melalui dengan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 3-6. Tertulis demikian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang pemuda yang baru saja menerima gajinya dari tempat kerjanya di luar negeri. Dalam perjalanan pulang ia melewati sebuah kasino. Hatinya bergumul. Ia ingin masuk tapi di sisi lain ia ingin langsung pulang. Tapi akhirnya ia memilih masuk ke kasino itu. Dan dalam waktu yang tidak lama, semua uang gajinya habis. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami kejadian seperti ini. Bulan-bulan sebelumnya peristiwa yang sama sudah berulang kali terjadi. Ada rasa penyesalan dan keinginannya untuk berhenti. Tapi ia selalu saja jatuh dalam dosa perjudian. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini disebutkan bahwa kita telah mati dan tersembunyi bersama dengan Kristus. Kristus mati di kayu salib, dan karena kita adalah anak-anaknya, yaitu benihnya, kita juga mati bersama dengan Dia. Kita bersama dengan Kristus, dan kita ada di dalam Dia ketika Dia dipakukan di kayu salib, dan kita mati bersama Dia pada saat yang sama ketika Kristus mati di Kalvari. Masalah dosa yang mematikan dalam hidup kita telah diselesaikan oleh pengorbanan Kristus. Kita telah diampuni dan ditebus untuk selama-lamanya. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus yang berharga. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mati bagi dosa dan kita tidak lagi hidup di dalamnya. Bayangkanlah orang yang sudah mati secara jasmani. Kalau ia ditawari makanan-makanan yang enak kesukaannya sekalipun, ia tidak akan merespon karena ia sudah mati. Ia tidak lagi mempunyai hasrat dan keinginan terhadap hal-hal yang ditawarkan. Ia tidak lagi memperhatikan atau meresponi godaan makanan atau kesukaannya yang lain. Demikianlah juga kita yang ada di dalam Kristus. Karena kita telah mati bersamanya, kita tidak lagi tertarik kepada dosa dan segala keinginan duniawi. Oleh sebab kita telah mati bagi dosa, maka kita tidak lagi hidup dalam segala sesuatu yang duniawi. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dan juga segala macam kejahatan lainnya di ayat-ayat yang selanjutnya. Hati kita diubahkan Tuhan dan kita hidup dalam hidup yang baru. Hal yang luar biasa terjadi bagi kita yang percaya kepada Kristus. Tertulis di sini bahwa kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Maksud dari tersembunyi bersama Kristus adalah bahwa kita mengalami proteksi dari Tuhan. Keamanan dan keselamatan kita terjamin di dalam kasih karunia-Nya. Kenyataan ini tidak akan berubah, saudara. Tuhan telah menuliskan dan menetapkannya untuk kita, bahwa kita dimeteraikan oleh darah-Nya dan oleh Roh Kudus-Nya untuk mengalami kebangkitan tubuh dan kehidupan yang kekal pada saat Ia kembali
menyatakan dirinya di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur karena kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, dan karena kita tersembunyi di dalam Dia. Biarlah kita sungguh-sungguh mati bagi dosa dan hidup untuk Kristus. Dan bersukacitalah saudara, karena keselamatan kita terjamin kekal selamanya karena Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan kebinasaan yang kekal. Engkau telah mati di kayu salib bagi kami. Dan kematian-Mu membuat kami juga mati bersama-sama dengan Engkau, yaitu mati bagi dosa, mati bagi segala pelanggaran, dan membawa kami kepada hidup yang baru, yaitu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa kuat di dalam Engkau, kuat di dalam kasih karunia-Mu. Kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kami sungguh-sungguh mematikan segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mati bagi dosa-dosa, dan kami sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk firman-Mu yang membentuk kami untuk semakin hidup benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kuasa darah-Mu memeteraikan kami. Oleh Roh Kudus-Mu memberikan kami kepastian bahwa kami akan mengalami kebangkitan tubuh dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Malam ini ya Bapa, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan kesusahan, agar Tuhan Engkau menjamah, berikan kesembuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, segala sakit sudah disembuhkan. Nyatakan pertolongan-Mu ya Bapa, dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah. Kami percaya ada jalan keluar, ada solusi di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.